Shalom, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya hari ini kita masih ada, itu berarti anugerah Tuhan yang luar biasa. Iya, bertemu lagi dalam siraman rohani kasih di hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pimpinan tuntunan Roh Kudus, bawa kami semua untuk hari ini membaca dan merenungkan firman ini dengan baik dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan di hari ini dalam siraman rohani kasih terambil dalam 1 Korintus pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 ya. Dengan tema pelayanan tanpa kasih tidak ada berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita tanpa terkecuali sudah atau akan terlibat dalam pelayanan. Baik itu di gereja, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat, iya, dan lain sebagainya. Dan pastinya kita akan terlibat dalam pelayanan itu. Nah, satu pertanyaan, apakah ada pelayanan yang tanpa kasih? Yang kedua, apakah ada pelayanan yang tanpa berkat? Rasul Paulus menulis kitab Korintus ini, ada beberapa hal yang menjadi acuan secara khusus sebelum kita melihat bagian ini, yaitu kota Korintus terkenal dengan 3 hal. Yang pertama adalah kota Korintus adalah kota yang metropolitan yang ada di Yunani sana. Yang terkenal dengan yang pertama adalah kota yang angkuh secara intelektual. Sehingga banyak filsuf yang muncul di Yunani. Orang-orang pintar yang luar biasa. Secara logis mereka, logika luar biasa. Yang kedua, mereka kaya secara materi. Orang kaya banyak di sana berarti ya. Tapi yang ketiga, mereka bejat secara moral. Pada waktu pelayanan Rasul Paulus dengan timnya, mereka ada di Korintus dan mereka buka pelayanan di sana. Kurang lebih 8 bulan, ya, dia ada di sana memulai pelayanan itu. Dan sesudah itu dia meninggalkan pelayanan itu. Dia mendengar berita bahwa gereja ini ada dalam masalah-masalah yang besar yang sedang mengancam mereka, yaitu ada di dalam pasal yang ke-7, yaitu timbullah berbagai masalah, yaitu masalah perkawinan yang ada di pasal 8 itu terkait dengan masalah penyembahan berhala. Yang ketiga, ayat pasal yang ke-12 masalah karunia-karunia, dan di dalam pasal yang ke-16 berkait dengan masalah bantuan, ya, berkat itu. Nah, muncullah hal ini. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus dan hari ini kepada kita sekalian dengan tema yaitu pelayanan tanpa kasih tidak ada berkat. Yang pertama, dalam ayat yang pasal 13 ayat pertama dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Nah, yang pertama adalah pelayanan tanpa kasih tidak menjadi berkat adalah kepintaran pengajaran itu tanpa kasih itu omong kosong, gong yang berbunyi, canang yang gemerencing, tidak ada isinya, nol. Dalam terjemahan lain dia bilang begini, meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti, tidak ada guna. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pertama, bahwa kepintaran itu boleh, sebagaimana jemaat yang ada di Korintus sana di Yunani. Itu boleh, itu pemberian Allah, itu anugerah Allah. Tetapi jika Anda tidak memiliki kasih, Anda tidak mengasihi orang, maka tidak ada gunanya pengajaranmu itu, tidak berguna, omong kosong saja. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kasih itu
di dalam ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Harus memiliki ini. Bagaimana ia bisa memiliki ini? Ia harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa memiliki kasih itu, ia akan mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih, pribadi kasih itu. Jadi kalau engkau mau mengalami dan memiliki kasih, engkau harus mengasihi dan mencintai Tuhan. Yaitu engkau percaya Yesus secara sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak bertobat dan engkau tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, engkau tidak akan memiliki kasih. Dasar dari semua pelayanan kita itu adalah kasih. Maka kepintaranmu, pengajaranmu akan berguna jika engkau sungguh-sungguh mengasihi, percaya kepada Yesus, bertobat, maka pelayananmu itu akan menjadi berkat. Jika tidak, maka yang menguasai itu adalah kesombongan. Engkau sombong dengan intelekmu. Engkau merendahkan orang lain, engkau merasa diri engkau hebat. Tidak menjadi berkat. Yang kedua, pelayanan tanpa kasih tidak ada berkat. Yang kedua adalah berkhotbah atau pengkhotbah tanpa kasih tidak ada faedah. Kita lihat ayat selanjutnya. Sekalipun ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Dia bilang apa? Tidak berguna. Pengkhotbah atau berkhotbah tanpa kasih tidak berguna. Tidak ada artinya. Di terjemahan lain dia bilang begini. Meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah dan mengerti semua hal yang dalam-dalam dan tahu segala sesuatu, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa. Wow, pribadi saya tidak ada arti apa-apa kalau tanpa kasih. Iya, maka itu dasar. Pengkhotbah seorang yang menyampaikan berita Injil harus dipenuhi oleh hati yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama. Matius pasal 22 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang sama dengan hal itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seorang pengkhotbah bahwa dia waktu melayani harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Sehingga waktu dia berkhotbah, jangan menjadikan ayat firman Tuhan untuk menghajar orang, jangan menjadikan ayat firman Tuhan untuk memfitnah orang, jangan menggunakan ayat firman Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mulia. Tapi ketika kita berkhotbah, kita sedang memberitakan Injil Yesus Kristus. Ketika kita berkhotbah, kita sedang memuliakan Allah. Ketika kita berkhotbah, kita sedang menyampaikan berita yang sungguh-sungguh yang datang dari Allah dengan motivasi yang murni untuk memuliakan Allah di atas segala-galanya. Tapi banyak orang yang berkhotbah masih ada kebencian, masih ada iri hati, masih simpan dendam. Wow, masih penuh dengan kesombongan. Wow, pengkhotbah. Dia berbicara mengenai kesabaran tapi tidak sabar. Dia berbicara mengenai pengampunan tapi tidak bisa mengampuni. Dia berbicara mengenai jangan sombong tapi sombong. Wow, kalau kita berkhotbah tentang sabar, tapi tetangga dia bilang begini, bapak itu tong bersampingan saya tahu. Tiap hari itu rumahnya itu seperti ring tinju. Begini terus. Tiap hari saya dengar itu seperti piring badar, piring meledak. Tiap hari dengar itu batriat seperti ring tinju. Ada apa di sebelah seperti neraka. Wow, kekerasan penuh dan lain sebagainya. Tapi di gereja dia penuh sabar. Waktu ibadah dia sabar. Makanya anak bilang begini, mama lebih baik kita pindah rumah di gereja saja. Kita bawa perabot semua, tempat tidur, lemari semua ke gereja. Kenapa? Karena Bapak kalau di gereja itu dia sabar sekali. Dia mulai senyum. Tapi kalau di rumah itu angkara murka.
Begitu pula juga mama. Mama waktu di gereja senyumnya luar biasa. Tapi waktu di rumah, api neraka. Aduh. Anak dia bilang, "Bapak, kita pindah saja ke gereja." Kenapa? Waktu mama di gereja itu dengan penuh senyum dan sukacita, menyambut dengan senyum dan gembira. Tapi kalau di rumah, angkara, murka, dan lain sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, dari pagi sampai malam itu, mama dia bicara, terus stop. Sampai bapak bisa kepala sakit. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, kesabaran itu perlu. Rumah tangga bahagia, rumah tangga sejahtera, bukan karena segala sesuatu yang kita miliki, tapi memiliki karakter Yesus. Yaitu bagaimana kita bisa memiliki karakter Yesus? Harus hidup percaya Yesus, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Dia, andalkan Dia dalam segala waktu dan segala keadaan. Yakinkanlah Dia dan percayalah Dia satu-satunya Juru Selamat. Maka Dia akan memberikan hati yang sungguh untuk mengasihi. Waktu kita berkhotbah bukan dengan penuh iri hati dan dengki, tapi kita khotbah dengan penuh kasih, penuh senyum. Itu keluar dari hati yang penuh mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga dan yang terakhir dikatakan ayat selanjutnya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Bapak Ibu Saudara, memberi itu baik, kita punya segala-galanya. Ini kota Korintus ini terkenal dengan kekayaan luar biasa, tapi Rasul Paulus dia bilang itu baik, itu boleh, itu berkat pemberian Allah. Tetapi kalau engkau tidak punya kasih sama sekali, tidak ada guna. Yang ketiga terakhir, bahwa dermawan membagi-bagikan sampai menyerahkan diri mati pun, kalau engkau tidak memiliki kasih, tidak ada guna. Wow. Aduh, kasihan, sedih, tidak dihargai pemberian dan perbuatan kita. Maka itu dasarnya harus bahwa seorang dermawan tanpa kasih tidak ada guna. Ayat yang ketiga. Karena itu ayat yang keempat, kasih itu pengertian kasih. Kasih itu sabar dan seterusnya dan seterusnya. Dan ia membagi-bagikan dengan penuh kesombongan. Ia membagi-bagikan dengan penuh keangkuhan. Ia membagi-bagikan dan merendahkan orang. Ia membagi-bagikan dan ini, wow, tidak ada guna. Tapi Alkitab mau bilang, ketika engkau memiliki kasih, engkau memiliki Yesus yang sungguh-sungguh engkau percaya Dia, Dia menjadi dasar untuk mendorong Anda melakukan itu. Maka ketika Anda membagi-bagikan, Anda sedang memuliakan Yesus, Anda sedang meninggikan Yesus, Anda sedang memberitakan Yesus dengan semua yang ada. Tapi kota Korintus bahwa sombong dengan kekayaan itu tidak menjadi berkat. Maka itu bahwa ketiga, pelayanan tanpa kasih tidak ada berkat. Bahwa dermawan sekalipun engkau membagi-bagikan sampai mati pun, kalau engkau tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya. Maka itu milikilah kasih Yesus yang sungguh-sungguh dalam hatimu, sehingga itu menjadi dasar mendorong segala sesuatu. Saya lakukan ini karena saya mengasihi Yesus, dan Yesus betul menguasai dalam hati dan pikiran itu. Karakter Yesus ada dalam hati dan pikiran itu, maka mendorong saya, menginspirasikan saya untuk saya mengasihi engkau dengan dasar dari kasih Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pelayanan kita akan menjadi berkat jika betul-betul hidup dalam kasih. 3 hal perenungan firman Tuhan bahwa pelayanan tanpa kasih tidak ada berkat. Yang pertama, bahwa pengajaran kepintaran kita tanpa kasih omong kosong. Yang kedua adalah berkhotbah atau pengkhotbah tanpa kasih tidak ada gunanya. Dan yang ketiga adalah dermawan sampai mati sekalipun kalau tanpa kasih tidak ada faedahnya. Intinya bahwa kasih itu harus datang dari Yesus. Bagaimana engkau memiliki ini kalau engkau tidak punya Yesus? Engkau punya Yesus sungguh-sungguh, engkau memiliki Yesus sungguh-sungguh, percaya Yesus dan mengasihi Yesus secara sungguh-sungguh. Biarkan semua itu boleh datang dalam hidupmu, tapi tidak sedikit pun menggeser hatimu yang mengasihi. Sehingga semua bentuk pelayanan yang Anda lakukan, betul-betul saya mengasihi dan mencintai Yesus sehingga saya kerjakan ini. Sehingga ada masalah boleh datang, tantangan boleh datang,
pernah dalam kehidupanku, tidak akan pernah menggeserkan hatiku mengasihi Engkau. Tidak akan pernah menggugurkan hatiku mengasihi Engkau. Dalam kekurangan apapun, dalam masalah, dalam lembah kekelaman pun, saya tetap berdiri dan mengasihi, melayani Engkau. Karena kasih itu sungguh termaterai dalam hati saya sampai hari ini. Maka saya berkata, sampai akhir hidupku, ku tetap mengasihi Engkau. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, hanya kasih itu datang dari Yesus. Ketika engkau memiliki Yesus, engkau bertobat dan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh dalam hidupmu, mencintai sungguh-sungguh dalam hidupmu, berpikir segala sesuatu untuk Yesus, maka Yesus dimuliakan, engkau akan diberkati. Tuhan memberkati. Doa saya hari ini, kita mengalami kasih yang luar biasa, sukacita, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih, saling mengasihi. Kalau ada hari ini yang Anda belum engkau mengampuni, pergi dan ampuni dia, berdoa dan ampuni dia. Kalau kita sombong, tolonglah supaya saya jangan sombong. Kalau kita suka biar mensyukuri, kalau ada teman yang jatuh, syukurin lu. Karena begini, ampunilah kita, tidak boleh, kita tidak punya hak. Mari berdoa meminta ampun di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Iya, dan biarkanlah hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.